Jadi bukan hanya HGB, tapi SHN pun sudah ada. Ini milik saya, apa? Laut. Luar biasa. Nanti selanjutnya jangan-jangan ini langit saya. Ini suratnya. Dari mana ini, Pak? Ini Pak Kades, bukan? Bukan. Kohot. Warga. Warga Kohot. Iya. Ayo Pak, sini Pak. Perjol ini, Pak. Selamat Ayo, Pak, datang, sini, Pak. Pak, di Kampung Alam Jiban. Pak, gimana? Warga kita nih. Sini. Yang datang ke Kampung Alam Jiban. Oh. Apa namanya, Pak? Nama saya Kosasi, Pak. Bos AC. Iya. Oh ya. Bos AC itu banyak welas AC-nya. Amin. Mana ini empang ini? Ini empang. Udah dibeli juga ini. Kalau ini udah dibeli, Pak. Sama siapa? Saya kurang tahu siapa yang beli, Pak. Oh gitu. Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kades Kohot. Nanti videonya ada ya, setelah ini kita lihat videonya. Kades Kohot ngotot SHGB pagar laut, dulunya empang. Nusron Wahid, sertifikat tetap dibatalkan. Rame ini ya kejadian hari ini ya. Tadi pagi mungkin agak siangan lah. Menteri Agraria dan Tata Ruang garis miring Kepala BPN Nusron Wahid meninjau lokasi laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan hingga sertifikat hak milik. Jadi bukan hanya HGB, tapi SHN pun sudah ada. Ini milik saya, apa? Laut. Luar biasa. Nanti selanjutnya jangan-jangan ini langit saya. Ini suratnya. Kacau kan? Allahu Akbar. Di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Jumat. Sertifikat itu muncul setelah dilakukan pengecekan oleh Kementerian ATR BPN karena kemunculan pagar bambu di kawasan laut. Yang heran itu, kan aplikasi Bumi itu kan punyanya ATR BPN, tapi menterinya enggak tahu. Ya, seminggu yang lalu kan masih sama itu. AHY juga podoai sami mawon sama saja dengan Nusrono. Masa saya nggak tahu? Padahal aplikasi itu sudah bisa diakses oleh rakyat. Menterinya bilang nggak tahu. Pak Prabowo mohon dievaluasi. Sudah mungkin ya kemarin rapat kabinet ya, yang wartawan mohon adik-adik wartawan di luar aja kan. Tampaknya Pak Prabowo tidak mau mempermalukan para menteri yang tidak menurut pada instruksinya. Barangkali begitu ya. Langkah yang baik sebetulnya. Dalam pengecekan bidang yang memiliki sertifikat HGB, Nusron sempat berdebat dengan Kades Kohot Arsin, yang mana Arsin menegaskan jika sertifikat itu berada di area empang yang memiliki wujud material. Kapan? Itu tadi puluhan tahun lalu. Tadi di sana saya debat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot kalau itu tadinya empang, ada abrasi. Kemudian dikasih tahu batu itu dari tahun 2004. Katanya kalau enggak bisa sampai sini, kata dia. Saya enggak mau debat. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita lihat langsung saja videonya ya. Seru juga ini. Yang lucu itu tadi ada penampakan Kades Kohot Arsin bin Arsip yang bergaya hidup mewah. Nah, tolong Pak KPK. Kita mention nih KPK nih, periksa. Jangan tanggung. SHGB kayaknya dibatalin nih. BTW yang pakai sepatu merah siapa ini? Nah, ya udahlah nanti dicek ya ke sahabat Ecet, ada yang kenal nggak yang pakai sepatu merah siapa? Kita cek dulu videonya. Dari mana Pak? Ini Pak Kades, bukan? Bukan. Kohot. Warga. Warga Kohot. Iya.
Ayo Pak, sini Pak. Jalan. Di Kampung Alam Itu disapa tadi, ada yang nyapa warga di sana. Dipanggil lagi sama Nusron. Diajak ngobrol. Apa namanya Pak? Nama saya Kosasi, Pak. Pos AC. Iya. Pos AC Nah. banyak welas AC-nya. Amin. Mana ini empang ini? Ini empang. Udah dibeli juga ini. Kalau ini udah dibeli, Pak. Sama siapa? Saya kurang tahu siapa yang belinya, Pak. Oh gitu. Dari mana ini Pak? Ini Pak Kades. Bukan. Bukan. Pohon. Saya warga. Warga Pohon. Iya. Ayo Pak, sini Pak. Selamat Ayo Pak, sini Pak. di Kampung Kita lihat video yang satunya lagi ya, dengan Kades Kohon. datang ke Kampung Alam. Hari Nah. ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek begitu. Yang nomor 2 ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Ya, Pak Lurah. Katanya ada aplikasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Karena kalau nggak nyampe sini gitu katanya. Ya, saya nggak mau debat. Ini Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang empang. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak boleh. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis. Hah, tuh sahabat SJ banyak mengingatkan. Ini harus nyampe ke Mulyono. Karena ini bagian dari ternakan Mulyono. Jadi sekarang bukan Banjar Mulyono lagi katanya, ternak Mulyono. Netizen mengatakannya begitu, aduh. Tapi kita lihat barusan ya, bagaimana kesimpulan yang diambil oleh Nusron Wahid. Bahwa kalau memang dulu memang pernah ada, tapi sudah tidak ada, maka itu artinya tanah musnah. Musnah itu ya sudah tidak ada, sudah berganti menjadi laut. Kan repot kalau terus ditarik-tarik ke tahun-tahun yang lama itu. Tadi, gimana kalau 100 tahun yang lalu? Gimana kalau 1000 tahun yang lalu? Jadi alasan yang disampaikan oleh Nusron Wahid saya kira cukup tepat. Kades Kohon ini, Arsin bin Arsip ini, tapi lihat wajahnya ya, tampak tak merasa bersalah gitu. Tenang aja karena barangkali dia merasa punya backing gitu. Mulyono bin Jokowi atau bahkan Aguan. Nah, sahabat aja. Yang sepatu merah siapa tadi katanya ya? Allahu Akbar. Ini harus terus jalan terus ya, jangan euforia saja. Harus sampai ke Aguan. Ini ngeri nih kalau nggak nyampe ke Aguan ya. Berarti memang kebal hukum dia. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk
HGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya.